apel. Ada 5 buah apel. Nah, apelnya kita misalkan dengan huruf yang lain atau variabel yang lain. Misalnya, apelnya diganti dengan P. Berarti ada 5. Hello, welcome back with me, Miss Vivian. In our meeting today, we will start our new lesson. It's about algebra. Seperti yang udah Miss jelaskan sebelumnya waktu perkenalan materi kemarin, aljabar itu berhubungan dengan bilangan yang dipasangkan dengan huruf-huruf. Huruf-huruf itu bisa berpangkat ataupun tidak. Nah, biasanya itu kita lihat di contohnya nih, ada buah-buahan, misalnya apel. Ada 5 buah apel. Nah, kalau 5 buah apel berarti ada 5 apel. Penulisan gitu kan. Apelnya kita misalkan dengan huruf yang lain atau variabel yang lain. Misalnya apelnya diganti dengan P. Berarti ada 5 P. Nah, misalnya ada di sini semangka. Terus ada 3 buah semangka. Kita misalkan apa semangkanya? Terserah, kamu mau misalkan dengan huruf apa aja boleh. Nah, misalnya kita misalkan semangkanya dengan Z. Berarti 3Z. Itu yang akan kalian pelajari di bentuk aljabar. Jadi, simak videonya dengan baik. Ini video perkenalan tentang aljabar. Check this out. Oke, kita udah masuk ke materi yang baru, yaitu bentuk aljabar. Nah, di bentuk aljabar ini kalian akan menemukan berbagai jenis huruf yang memiliki pangkat. Nah, di sini kalian akan pelajari gabungan antara bilangan dan huruf yang mempunyai pangkat ataupun tidak. Mari kita lihat. Nah, bentuk aljabar ini memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama ada koefisien, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada konstanta, yang keempat ada suku, dan yang terakhir ada suku sejenis. Nah, kalau kalian menemukan bentuk aljabar, berarti di dalam bentuk aljabar itu memiliki 5 unsur ini. Mari kita lihat contohnya. Ini dia, Miss berikan satu buah contoh, yaitu 5b² ditambah 7a dikurang 3b² ditambah 2a dikurang 9. Kita buat ini ke dalam tabel agar kalian lebih paham. Nah, di dalam tabel ini ada yang namanya suku, koefisien, dan konstanta. Maksudnya variabel. Suku-suku itu dipisahkan oleh tanda pengurangan atau penjumlahan. Nah, ini suku-suku ini dipisahkan oleh tanda-tanda ini. Nah, kalian udah tahu dong yang mana sukunya. Nah, yang pertama sukunya adalah 5b². Itu bernilai positif ya. 7a masih bernilai positif. Nah, kemudian apa? Minus 3b². Kenapa minus? Iya, karena angka di depannya itu bernilai negatif. Maka tanda negatifnya pun harus kamu ikutkan. Kemudian 2a, kemudian minus 9. Tapi kalau positif di depannya, tanda plus tidak usah ditulis gitu ya. Tapi kalau tanda negatif harus kamu tulis, itu satu paket. Nah, sekarang koefisien ini apa?
Koefisien itu adalah angka di depan huruf-huruf tersebut. Berarti udah bisa diisi dong ya koefisiennya. Yang pertama koefisiennya adalah 5. Yang kedua berapa ayo? Ya 7. Yang ketiga minus 3. Yang keempat adalah 2. Nah, sekarang variabel. Variabel itu adalah huruf-hurufnya, baik yang memiliki pangkat ataupun tidak. Variabelnya ada siapa? B kuadrat, ada A, ada B kuadrat lagi, ada A lagi. Nah, terakhir, yang ini apa? Suku sih, tapi dia bukan koefisien, bukan variabel. Terus namanya apa dong? Nah, ini namanya adalah konstanta. Konstanta itu apa? Bilangan yang hanya berdiri sendiri, tidak memiliki koefisien, tidak memiliki variabel, hanya bilangan itu sendiri. Itu namanya adalah konstanta. Kemudian, suku sejenisnya yang mana, Miss? Perhatikan variabel-variabelnya. Ketika variabelnya sama, seperti ini sama-sama B kuadrat, berarti dia adalah suku sejenis. Berarti siapa yang suku sejenis? Ini 5B kuadrat dan minus 3B kuadrat. Kemudian ada lagi. Iya, ada lagi. Siapa itu? Nah, lihat. Ada yang variabelnya A. Berarti ini suku sejenis. Yang mana itu? Ini 7A dengan 2A. Nah, ini akan berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan nanti. Kita lihat. Berarti itu namanya adalah suku sejenis. Miss harap kalian bisa ya. Sekarang saya mau kamu mengerjakan ini. Tentukan unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya seperti yang di depan tadi ya, ada 5. Unsur-unsur dari 3x kuadrat ditambah 7 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 9. Soal yang kedua, 12KL dikurang 20MN dikurang 5KM dikurang 3MN. Bisa ya kamu selesaikan di kolom komen yang soal kedua. Kemudian soal pertama dan kedua kamu selesaikan juga di buku catatan. Thank you. Nah, kamu udah menuliskan, pasti udah paham juga. Udah ditulis di catatan kan? Udah dipahami juga. Yang tadi soal yang ada di slide nomor 2 terakhir, kamu harus kerjakan di kolom komen. Kemudian, yang di kolom komen yang nomor 2 ya. Kemudian nomor 1 dan nomor 2-nya kembali kamu tulis di buku catatan. Jadi, di pertemuan kita berikutnya ketika ada meeting, saya bisa memeriksa apa yang sudah kamu kerjakan. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.